Esther ya, lupa ya Om ya. Boleh mainkan dengan lembut nak? Ya enggak, puji Tuhan. Yang lain boleh dipersilakan duduk. Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Saudara, saya melihat hari-hari ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Namanya hidup, pasti kita nggak lepas yang namanya pergumulan dan tantangan. Baik tantangan masalah yang terjadi karena kesalahan kita, atau tantangan masalah pergumulan hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi, saudara. Nah, saudaraku, kalau andai kata itu terjadi, saudara, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya Tuhan izinkan kita mengalami beban yang berat, Tuhan izinkan mungkin kita harus menghadapi penderitaan, kesulitan. Yang mungkin kesulitan itu karena kesalahan dari kita. Kalau sampai terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita lari dari masalah? Apa kita seperti orang-orang lain stres? Lalu kemudian kita gantung diri di pohon toge, saudaraku? Enggak. Kalau saudara lakukan itu, berarti saudara itu orang yang lemah. Berarti saudara orang yang takut menghadapi kenyataan. Nah, kalau begitu, mungkin kalau saudara bertanya sama saya, Om, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini? Kalau Bapak Ibu lihat sekarang hari-hari ini, saudara, ya, kesulitan ada di mana-mana. Saya pernah ketemu seorang tukang somai, saudaraku, jualan somai dengan naik sepeda, keliling dari satu rumah, satu gang, satu blok ke blok perumahan yang lain. Suatu kali saya berhentikan dia, saya mau beli somai, Bapak Ibu. Lalu singkat cerita saya tanya, kau tinggal di mana? Dia bilang saya tinggal di Sewan. Lalu singkat cerita saudaraku, dia punya anak 4. Empat-empatnya sekolah, ngontrak lagi saudaraku. Sementara hidup dia dari jualan somai. Nah, somai itu berapa sih keuntungannya Bapak Ibu? Ya enggak. Kadangkala orang itu bilang kalau enggak laku, akhirnya dibawa pulang. Dan rasanya enggak mungkin dijual lagi besok-besok dan besok. Artinya kalau enggak laku ya mungkin dibuang atau mungkin hanya tahan 1 hari Bapak Ibu. Nah, inilah kehidupan saudara. Yang kalau orang bilang kok hidup saya susah ya, kalau saudara lihat orang lain, mungkin ada juga yang lebih susah dari kita. Kalau sampai ini terjadi, mungkin kita perlu koreksi diri. Atau mungkin kita perlu, kita perlu kita cross check lah. Kira-kira kesalahannya ada di mana, saudaraku. Tapi satu hal sebagai hamba Allah saya mau katakan, Tuhan gak pernah salah. Amin, saudaraku. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Tuhan gak pernah salah, saudaraku. Cuma mungkin kadangkala kita yang kurang mengerti, atau mungkin kita yang kurang kurang peka, atau mungkin kita yang salah jalan, saudaraku. Nah, kalau sampai ini terjadi, puji Tuhan, kalau kita diingatkan oleh mungkin saudara seiman. Makanya saya bilang sama beberapa kaum bapak, kalau mereka suka kumpul ya, kalau mungkin tiba-tiba ada kedatangan kaum pria atau mungkin seseorang pria nggak tahu dari mana, ya ngobrol-ngobrol sana sini dan sebagainya. Dan saya bilang gini, ajak dia ke gereja. Kenapa saudaraku? Karena saya mau beritahukan bahwa gereja itu adalah salah satu tempat untuk kita mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Saudara bisa katakan amin? Gereja bisa dipakai oleh Tuhan untuk saudara mendapatkan jalan keluar ketika saudara menghadapi pergumulan yang berat. Nah, saudaraku, di samping rumah ibadah atau rumah Tuhan, di mana kita datang, di mana kita beribadah bersama-sama seperti sore hari ini, di mana kita boleh memuji memuliakan Tuhan, dan saya orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Selain saya juga orang yang suka berdoa Bapak Ibu. Dan saya tahu ketika kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa yang kita rasakan. The power of God, saudaraku. Yang kita rasakan ketika kita memuji dan menyembah Dia. Nah, di samping itu saudaraku, satu hal yang mau sampaikan kepada saudara. Dan ini hal yang sangat urgent. Ini hal yang sangat vital saudaraku, kita sebagai anak Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam satu ayat saudaraku. Ya enggak.
Billy, tiba-tiba Om ingat satu ayat Matius 7 ayat yang ke-7. Yang mungkin belum Om kasih ayat firman Tuhan ini kepada Billy, tapi Billy bisa persiapkan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, tiba-tiba spontan Om ingat ayat ini Billy. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, saudaraku, ya. Tampilkan Billy. Matius 7, Matthew chapter 7 verse 7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dan firman Allah bilang begini. Saudara baca bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang meminta akan menerima, setiap orang mencari akan mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Nah, waktu saya baca ayat ini saudaraku, tiba-tiba sepertinya Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya. Nah, kira-kira gimana hikmatnya saudaraku? Nah, di situ dikatakan mintalah, carilah saudaraku. Minta itu adalah doa, pray. Ask the Lord, minta sama Tuhan, saudaraku. Cari, seek the Lord, saudaraku. Lalu kemudian yang ketiga, knock the door, ketok pintu, saudaraku yang. Waktu saya baca ayat ini, saya udah ratusan kali baca ayat ini, saudaraku. Ternyata, saudaraku, tiga-tiganya penting semua. Minta itu bicara tentang doa, ya. Cari itu ada usaha kita untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, tapi saudara usaha cari Tuhan, gimana doa kita mau dijawab oleh Tuhan? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi gak cukup saudara hanya doa di rumah. Betul, langkah pertama kita minta. Ya enggak. Langkah kedua apa? Cari. Kata cari ada usaha kita. Ada bagian yang harus kita lakukan saudara. Makanya kenapa kita harus ke gereja? Kenapa saudara harus datang ke rumah Tuhan? Itu salah satu bentuk, yaitu poin yang kedua. Kita mau cari dia. Kita mau cari Tuhan. Saudara ingat peristiwa wanita sakit pendarahan 12 tahun lamanya? Bukan Yesus yang mencari wanita ini. Tapi perempuan ini ya sakit pendarahan 12 tahun lamanya yang datang mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Nah, yang nomor 3 saudaraku, yang tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saya. Ya, pertama tadi bilang minta. Yang kedua tadi bilang cari. Kita udah datang nih ke rumah Tuhan. Kita udah datang ke persekutuan. Kita udah datang ke ibadah kaum wanita kemarin merayakan yang ke-15 tahun. Kita udah datang ke rumah Allah, ke gereja. Lalu yang ketiga apa saudaraku? Number 3, yang ketiga adalah ketok pintu saudaraku. Knock the door. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, ketok pintu artinya apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan kasih hikmat buat saya. Ternyata Bu Nunu, ketok pintu itu bicara apa Bu Nunu? Itu bicara puasa. Amin saudaraku. Saudara bisa katakan amin. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya udah berulang-ulang kali baca ayat ini Bapak Ibu. Tapi belum mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan sore hari ini saya mau katakan kepada saudara, saya mau bagikan kepada saudara. Minta itu adalah doa. Kita berdoa di rumah kita berdoa dimanapun kita berada. Cari, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja. Yang ketiga apa saudaraku? Ketok pintu. Dan ketok pintu ternyata Tuhan kasih hikmat kepada saya. Ketok pintu itu adalah puasa, fasting saudaraku. Makanya tadi pagi saya bilang sama jemaat yang hadir ibadah pagi, kalau puasa itu ibarat kata kita masuk ke ruang gawat darurat, UGD. Supaya apa? Supaya saudara cepat ditangani. Ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami suatu hal, kenapa kita harus dibawa ke ruang UGD? Supaya saudara cepat ditangani, cepat ditolong. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya mau bagikan kepada kita sore hari ini adalah yang dimaksud oleh firman Tuhan, ketoklah pintu.
itu bicara tentang puasa. Wow. Puasa itu apa sih saudaraku? Puasa itu fasting. Betul Mike? Fasting, puasa. Puasa itu kalau saudara cek di dalam Alkitab, itu nggak makan, nggak minum. Ya, fasting. No food, no drink. Is right? Nggak makan, nggak minum saudaraku. Itu baru namanya puasa. Ada gereja yang kasih tahu puasa, tapi boleh minum, tapi nggak makan. Bagi saya itu nggak puasa. Itu namanya diet, Bu Nunu. Ya enggak. Tapi yang namanya fasting, yang namanya puasa, no food, no drink. Nggak makan, tidak minum. Jadi gimana di tubuh saya? Kalau saudara tanya Om Kurnia, gimana saya nggak makan, nggak minum? Saya lemes dong. Iya. Puasa itu adalah penyangkalan diri. Yang ibarat kata tubuh kita kasih makan, tambah gemuk, tambah besar. Tapi saudara lupa ada manusia rohani yang perlu saudara kasih makan. Dan manusia rohani kita itu ketika dia bertambah besar, ketika kita menyangkal diri dengan puasa. Puasa itu saya bilang tadi pagi mendatangkan kuasa. Kalau saudara cek di dalam Alkitab, berapa banyak tokoh-tokoh anak-anak Tuhan dalam Alkitab, ketika mereka kepepet, ketika mereka menghadapi buntu, aduh rasanya nyawa udah terancam saudaraku. Contohnya siapa? Esther. Kalau saudara baca kitab Esther, Esther itu terancam nyawanya. Orang-orang Yahudi di kota Susan saat itu terancam nyawanya. Saudara ingat kerusuhan Mei tahun 98? Waktu itu saya udah tinggal di Villa Tomang Baru. Timotius baru umur 8 bulan, masih di baby walker. Itu sangat mengerikan pada waktu itu. Tragedi Mei, ya enggak, 98, 12 Mei 98. Itu Citraland, Grogol udah rusuh Bapak Ibu. Ruko-ruko dibakar semua. Mal-mal dijarah semua. Banyak yang jadi korban. Dan itu sangat mengerikan, menakutkan. Itu dialami oleh Esther dan orang-orang Yahudi di kota Susan. Tapi ketika mereka ambil waktu, mereka puasa 3 hari. Apa yang terjadi saudaraku? What happened setelah itu? Mujizat terjadi. Saudara, puasa itu bisa membalikkan keadaan. Amin Bu Nunu. Puasa itu bisa membalikkan kondisi. Yang tadinya kita terancam saudaraku, tapi ketika kita mau ambil waktu, kita mau bayar harga, kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita mau penyangkalan diri, kita nggak mau makan, nggak mau minum pada hari di mana kita ambil waktu untuk berpuasa. Dan saya mau katakan dahsyat, karena puasa itu mendatangkan kuasa saudaraku. Dia sanggup membalikkan keadaan kita. Ini yang Alkitab bilang, bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada sore hari ini saudaraku. Maka dari itu mari saudaraku, ketoklah pintu. Dan ternyata ketok pintu itu bicara tentang puasa. Hidup ini saudaraku, kapan saudara mengalami tantangan yang berat? Kapan saudara mengalami masalah yang berat? Yang mungkin saudara udah usaha, udah begini, udah begitu. Saudara udah putar otak. Kita mau ngandalin manusia sampai kapan? Saya bilang sama jemaat, kalau saudara punya masalah datang sama saudara, paling sekali 2 kali saudara kita bisa bantu kita. Paling teman sahabat baik kita bisa bantu kita sekali 2 kali. Setelah itu, kenapa enggak kita datang sama Tuhan? Kenapa? Di saat kita terjepit, di saat kita udah tersudut, di saat depan kita ada tembok, belakang tembok, kiri kanan tembok. Rasanya kepala udah mau pecah saudaraku. Belum lagi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas.
Saat itulah saudara harus masuk ke level tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya minta, bukan hanya cari, tapi knock the door. Ketok pintu. Pintu siapa? Pintu sorga. Dengan cara apa? Dengan cara saudara ambil waktu, saudara berpuasa. Saya banyak dengar kesaksian. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, dengan puasa sanggup membalikan keadaan kita. Amin saudaraku. Coba kita lihat di dalam beberapa firman Allah. Wow, haleluya, Jesus. Coba buka Matius 17 ayat 21 Billy. Matius 17 ayat 21. Sebelum Matius 17, oke. Kita saudara baca. Kita baca 3, 2, 1. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan, sekali lagi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan, jelas, simple, singkat, jelas. Jenis apa saudaraku? Kalau saudara baca konteks ini bicara tentang peperangan roh, spirit war. Di mana murid-murid Tuhan mereka bilang, Tuhan, kok orang itu kami doakan setannya kok nggak keluar ya? Lalu Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus berkata, yang seperti ini hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Artinya apa saudaraku? Artinya ada tantangan masalah tertentu yang gak cukup kita hanya berdoa saja. Ada waktunya, ada saatnya harus ditambah dengan fasting, puasa. Kan kita belajar di sekolah 4 sehat 5 sempurna. Puasa itu adalah 5 yang sempurna itu saudaraku. Wow, dahsyat saudara. Selasa kami mau mengadakan doa keliling di Tanjung Burung. Saya udah panggil pelayan pemimpinnya, hamba Tuhannya Pak Kim San. Kenal ya? Kristi ya? Kim San ya? Your friend ya? Saya waktu ke situ saya lihat Tanjung Burung. Wow, ini daerahnya gelap. Ini daerahnya berat. Sebelahnya udah pik 2. Itu tanah sudah diambil saudara. Dan saya lihat masyarakat sana, warga sana kebanyakan Cina Benteng. Masyarakat strata ekonominya sangat sederhana. Dan tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya, ini mesti doa keliling di Tanjung Burung. Makanya saya akan bawa tim dari jaringan doa Banten. Selasa kami akan doa keliling untuk Tanjung Burung. Tapi saya bilang sama teman-teman, Senin kita harus puasa. Kenapa saudara? Karena ini peperangan roh. Ini spirit war. Kita datang ke tempat orang, Ibu Nunu. Saudara, contohnya kita datang untuk berperang ke daerah orang. Daerah orang itu gimana? Wah, gak tinggal dia Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama tim saya, kita doa puasa. Saya tergerak Bapak Ibu. Karena saya lihat atmosfer di Tanjung Burung ini berat. Ya enggak? Ya mungkin sana banyak penyembahan berhala. Mungkin di sana banyak hal-hal yang roh-roh kegelapan yang mengikat keluarga rumah tangga. Ya, itu mabuk, judi, saudaraku. Wow ya. Makanya itu ada spiritnya. Ada roh yang mengikat orang-orang tertentu di sana. Seperti ketika Yosua disuruh oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Tembok Yeriko bisa dirobohkan ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Itu yang kita pakai rumusnya yang namanya doa keliling. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita mesti persiapan roh dulu, persiapan hati kita, persiapan diri kita, nggak sembarangan. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, puasa itu dahsyat ketika kita puasa. Nah itu yang firman Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini mengalami beban yang berat. Mungkin ada di antara kita hari ini mengalami pergumulan yang berat.
Saudara udah berdoa, saudara udah didoain, saudara udah ditumpangin tangan sama hamba Tuhan. Tapi kayaknya kok belum ngalami apa-apa ya. Kayaknya berat, kayaknya masalah itu belum selesai. Kayaknya seperti bola bekel, dilempar ke bawah, mental ke atas, balik lagi ke bawah. Kayaknya doa kita tumpul. Mungkin ada satu langkah yang kita belum lakukan. Dan langkah itu apa saudaraku? Fasting, puasa. Itu yang tadi saya bilang. Minta, cari, ketuk pintu. Jadi ketuk pintu itu adalah bicara puasa. Jangan tunggu masalah udah babak belur baru kita siap-siap diri. Ya walaupun mungkin ya belas kasih Tuhan masih ada buat kita. Tapi kenapa enggak saudaraku? Kita mulai belajar Bapak Ibu. Dan saya mau katakan puasa itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Puasa itu adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Daud, Daniel, siapa lagi saudaraku? Ketika mereka diperhadapkan tantangan, ketika mereka diperhadapkan pergumulan, mereka puasa. Mereka mengenakan kain kabung. Mereka taruh tanah di atas kepala mereka. Artinya apa? Mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka ibarat kata penyangkalan diri. Ibarat kata begini saudaraku. Mereka gak mau makan, gak mau minum. Karena mereka lagi sedang menghadapi satu masalah yang berat. Dan saya mau katakan, kita lihat bagaimana akhirnya. Bagaimana endingnya. Puasa bisa memutarbalikkan keadaan saudaraku. Coba lihat orang-orang di Niniwe. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan, sampaikan ke kota Niniwe. Kurang lebih ada 300.000 orang yang tinggal di sana. Kalian tidak bertobat, aku akan menghancurkan Niniwe. Ketika raja di Niniwe mendengar khotbah disampaikan oleh Yunus, langsung raja di Niniwe memberikan instruksi. Semua penduduk masyarakat harus puasa 3 hari 3 malam. Binatang-binatang juga nggak boleh dikasih rumput. Semua harus pakai kain kabung. Dan betul dilakukan saudaraku. Orang-orang Niniwe yang orang bilang saat itu orang kafir, gak kenal Tuhan. Tapi ketika mereka dengar khotbah dari Yunus, mereka tersentuh hati mereka. Lalu mereka berpuasa 3 hari. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka berpuasa merendahkan diri. Tingkat kejahatan turun sampai 0%. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Nextnya what happened saudaraku? Keadaan berubah. Yang tadinya Niniwe mendapatkan murka dari Tuhan, Niniwe mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Keselamatan terjadi. Itu terjadi karena ada orang yang berpuasa. Saya dengar ada seorang ibu berdoa puasa buat anaknya. Ada. Anaknya dari cari kerja, dia puasa Bapak Ibu. Anaknya bisa dapat kerja. Kalau bukan karena tangan Tuhan, tangan siapa Bapak Ibu? Ada banyak saudaraku, ya enggak? Ekonomi udah semakin susah, terpuruk karena satu lain sebab. Harus bayar ini, bayar itu. Tapi ketika satu keluarga ini ambil waktu puasa, penyangkalan diri saudaraku. Cara Tuhan luar biasa. Bagi kita mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil saudaraku. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan Philadelphia yang saya kasihi, yuk ya enggak, saudara-saudara sepupu kita mereka puasa 1 bulan ya. Dan sebenarnya kalau kita tanya sama mereka, mereka nggak ngerti karena bagi mereka ini kewajiban Bapak Ibu. Tapi buat kita puasa itu ada tujuan. Apabila saudara menghadapi tantangan pergumulan, apabila saudara kayaknya udah gak sanggup secara manusia, yaitu ketuk pintu. Kita udah minta, kita udah cari, tinggal satu langkah lagi, satu langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Ketuk pintu. Dan ketuk pintu itu adalah fasting, puasa. Saya bilang begini saudaraku, ketika saudara doa dan puasa, saudara lagi sedang merendahkan diri, saudara rela gak makan, gak minum. Puasa itu yaitu gak makan, gak minum saudara. Walaupun lemes gak badan kita? Lemes.
Kalau saudara baca dalam Alkitab, hanya ada 3 orang yang sanggup puasa 40 hari 40 malam. Siapa yang tahu? Yesus waktu datang sebagai manusia 40 hari 40 malam. Betul Ibu Nunu. Orang kedua? Moses. Betul. Orang ketiga, siapa yang tahu? Yang tahu nanti Tante Nunu kasih iPhone yang terbaru buat saudara. Ada yang tahu yang ketiga? Puasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Ada yang tahu? Siapa? Daud. Tentong, salah. Mike, you know? The person who fasting 40 day, 40 night. No food, no drink. 1, Jesus. Yes. 2, Moses. 3, Elia. Kita berikan tepuk tangan. Itu Bu Yani sebut karena untung-untungan benar apa enggak, atau memang sebut dengan tepat? Dengan tepat. Nah, handphone ya kayaknya. Bu Nunu jangan lupa ya, tanya nomor rekening Bu Yani, transfer aja, mentahnya aja ya kayaknya. Makanya yuk saudaraku, kalau mungkin saudara hari lagi sedang terpuruk, saudara hari lagi sedang mengalami beban yang berat, saudara hari ini lagi sedang stres, kenapa saudara nggak lakukan satu langkah yang terakhir? Puasa, fasting. Nggak makan, nggak minum. Ada yang tanya, berapa lama saya puasa Om? Ya terserah saudara yang atur waktunya. Ada yang sepanjang hari, dari dia mulai tidur, bangun tidur, udah nggak makan, nggak minum. Tapi ingat, harus ada tujuan kita berpuasa. Misalnya contoh, saudara lagi sedang mengalami beban yang berat nih, ada masalah yang berat nih. Aduh rasanya udah gak sanggup, aduh rasanya udah stres, rasa takut, rasa khawatir. Ya aduh gimana ya. Puasa. Bangun tidur saudara mulai persiapan diri. Saudara sebelum turun dari tempat tidur, saudara doa saat pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya mau puasa hari ini. Saya mau puasa untuk masalah saya hari ini. Ingat Bapak Ibu, puasa itu sanggup membalikan keadaan. Sampai berapa lama kita puasa? Saudara kuatnya sampai berapa lama? Sampai sore? Silakan. Sampai besok pagi lagi? Silakan. Tuhan gak pernah membatasi waktu buat kita. Waktu saya di sekolah Alkitab 3 hari 3 malam Bu, gak makan gak minum. Hari kedua itu berat. Ini dengkul mau copot Bapak Ibu. Ya enggak. Ini badan panas semua. Rupa-rupanya lemak di tubuh kita mulai terbakar. Teman saya 7 hari puasa gak makan gak minum. Sampai matanya ceklong. Gak makan gak minum. Menurut medis, manusia gak makan gak minum 7 hari bisa pingsan. Karena kehilangan degradasi, Nah saudaraku yang, tapi dia gak apa-apa tuh. Saya tanya dia, hari keberapa yang paling berat? Hari ketiga dan hari yang kelima. Itu rasa-rasanya ini tangan semua persendian mau lepas dari badan. Tapi dia tetap bertahan. Enggak, saya harus sampai 7 hari. Dan waktu dia puasa bisa sampai 7 hari Bapak Ibu. Aktivitas sekolah Alkitab tetap nggak ada yang nggak dikerjakan. Ya enggak. Jadi orang puasa tetap lakukan aktivitas, kerja bakti, nyuci, ngepel segala macam. Tapi saya lihat waktu dia puasa 7 hari 7 malam, saya lihat dia punya face, dia punya wajah beda. Seperti ada aura, ada kemuliaan Tuhan. Sekarang dia mengembalakan di satu gereja di Pontianak di Kalimantan. Saudaraku, puasa senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Ini justru dipakai sama orang-orang di luar sana. Dukun-dukun juga puasa Bapak Ibu. Makanya ada orang dukun-dukun ada namanya puasa putih segala macam. Mereka bersemedi, ya enggak? Karena mereka tahu puasa itu mendatangkan kuasa. Bukan kuasa Tuhan yang mereka datangkan, kuasa kegelapan. Oleh karena itu mari saudaraku, Tuhan kasih tahu jalan yang luar biasa buat kita. Ada satu langkah lagi
yang harus kita tempuh di saat kita menghadapi tantangan yang berat. Dan langkah yang terakhir itu adalah ketuk pintu. Percayalah Bapak Ibu, saya ngalami Bapak Ibu. Waktu kami bangun gereja ini, saya puasa Bapak Ibu dengan Ibu Gembala. Ya enggak, karena saya tahu untuk membangun tempat ini enggak mudah. Dana kita hanya 42 juta. Itu pun kepake untuk kita sewa ruko 12 juta. Sisa 30 juta. 30 juta mau bangun gereja sebesar ini impossible. Ya, Julius ya. Kamu tahu kan Julius, gereja Om waktu sebelum dibangun kan? Ya enggak. Impossible Bapak Ibu. Nah, mustahil. Kalau saya cerita sama orang, Pak Yusuf gerejanya bagus sekarang ya. Emang Bapak punya dana berapa ratus juta? Hah? Berapa ratus juta? No. Kami hanya punya dana 42 juta. Tapi kok Bapak berani mulai? Itulah saya bilang. Saya puasa. Dengan puasa Tuhan balikkan keadaan. Yang kita mustahil, impossible. Tapi ketika kita mau bayar harga, ketika kita mau merendahkan diri kita, kita bilang Tuhan jangan permalukan kami. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Daniel puasa ketika dia mau ditangkap, ketika dia mau ketika dia mau dianiaya. Paulus puasa, Daud puasa. Karena mereka tahu dengan puasa mereka mendatangkan kuasa Tuhan. Mari saudaraku, namanya hidup pasti kita ngalami tantangan. Ada saat saudara harus menabur dengan air mata. Ada saat saudara udah gak bisa lagi, mau cari siapa lagi saudaraku? Saudara mau cari dewan penolong yang mana lagi? Yang ini udah, yang itu udah. Saudara dukun, silakan cari dukun. Tapi hari ini saya mau katakan, ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Dan caranya gimana Bapak Ibu? Kita puasa. Kita rela gak makan, gak minum. Itu namanya penyangkalan diri. Lemes gak? Lemes. Artinya daging kita mau matikan Bapak Ibu. Makanya saya percaya waktu teman saya puasa 7 hari Bapak Ibu, dia dengar suara Tuhan. Dia bilang, nama saya kan Kurnia. Kur, saya dengar suara Tuhan. Yang benar lu. Iya saya dengar. Waktu dia puasa 7 hari Bapak Ibu, dagingnya dimatikan, tapi rohaninya, wow. Itu waktu dia khotbah Bapak Ibu, itu kami rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di dalam ruangan belajar kami waktu itu ya. Dia bilang saya dengar suara Tuhan. Waduh, saya sampai iri sama dia. Kayak gimana suara Tuhan? Dia kasih tahu. Wow. Waktu saya ke Bukit Doa Getsemani, saya doa puasa di situ Bapak Ibu. Dan waktu saya doa di bukit doa, di goa doa, di Taman Getsemani di Ungaran di Salatiga. Waktu saya 8 jam di goa doa, saya menyembah, saya puasa Bapak Ibu. Saya dengar suara Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau engkau izinkan saya bisa mendengar suaramu. Baru kali itu saya dengar suara Tuhan Ibu Lulu. Saya gak bisa jelaskan seperti apa suara Tuhan. Cuma itu kalau suara yang suara Tuhan yang kita dengar, itu hati kita, roh kita itu sepertinya damai sekali. Jadi kalau ada orang bilang gini, saya dengar suara Tuhan, saya percaya. Saya percaya. Karena hidupnya orang itu mungkin dia hidup dibangun dengan doa dan puasa. Orang yang suka berpuasa Bapak Ibu, itu telinga rohaninya tajam. Ya, tajam Bapak Ibu. Itu rohnya peka.
Kalau dia masuk ke dalam satu ruangan, dia tahu, dia peka, ini ada rosetan, ini ada kuntilanak, ada gunduro di sini. Dia tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena rohnya peka. Saya rindu Bapak Ibu bisa tangkap ini kebenaran firman. Walaupun puasa itu sebenarnya nggak populer Bapak Ibu. Siapa orang mau rela nggak makan nggak minum? Ih, saya nggak kuat saya lemes, nanti saya bisa pingsan. Ya enggak. Tapi itulah, kalau saudara mau mengalami terobosan, saudara mau mengalami mujizat, saudara mau mengalami pekerjaan Tuhan, lawatan Tuhan, karya Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, ada satu langkah lagi yang Tuhan kasih tahu sama kita. Minta, cari satu lagi. Apa yang satu itu saudaraku? Dan itu yang paling penting. Knock the door. Ketuk pintu. Dan ketuk pintu itu adalah puasa, fasting. Usahamu lagi sedang melempem. Suamimu lagi sedang lagi kayak layang-layang, layang-layang singit. Tahu layang-layang singit Bapak Ibu? Ya enggak. Anakmu lagi sedang waduh saudaraku, pekerjaanmu lagi sedang terpuruk. Itu jenis ini hanya dapat kita atasi doa dan puasa. Maka saya bilang sama koordinator doa Ibu Me, yuk Bu Me, pilih cari waktu satu hari seluruh jemaat kita umumkan puasa bareng-bareng. Lalu setelah puasa sorenya kita kumpul di gereja sama-sama, kita buka sama-sama. Saya nggak bisa bayangkan hadirat Tuhan yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, ketika engkau terpuruk, ketika engkau lagi sedang kepepet, saudara nggak perlu panik, nggak perlu stres. Ambil waktu, duduk di bawah kaki Tuhan, puasa. Saudara akan lihat Tuhan sanggup membalikan keadaan. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Tenang sebentar saudara. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Oh, pejamkan matamu, close your eyes. Pejamkan matamu saudaraku. Siapa tahu Holy Spirit speak to you. Roh Kudus bicara kepada kita. Amin. Buka hatimu lebar-lebar. Open your heart. Oh Jesus. Oh, saya rasakan hadirat urapan Tuhan. Cinta, mainkan satu pujian. Menggenapi firman-Mu. Amin. Yes. Haleluya. Saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Sekali lagi. Hidupku, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
menggenapi firman-Mu. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku Menggenapi firman-Mu. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan. Saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara mau mengalami pertolongan dari Tuhan. Minta, cari, ketuk pintu. Hidupku Menggenapi firman-Mu. kudus, jamaah. Aku lepaskan, aku lepaskan, aku lepaskan berkat dari surga. Engkau tidak perlu khawatir lagi untuk hari-hari depanmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Saya rasakan hadirat Tuhan. Kau bersama Yes Lord. di dalam. Amin. Dari bukti kebesaran-Mu. Lembut sekali lagi. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Tuhan jamah. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Aku akan menyertai sepanjang hidupmu. Jesus. Di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Aku akan berperang bagi dirimu. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Terimalah keselamatan yang dari Tuhan. Sudah saatnya engkau menabur dengan air mata kemarin, tapi sudah waktunya engkau sekarang akan melihat. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Hidupku Menggenapi firman-Mu. saudaraku, Tanda mujizat angkat tanganmu lebih tinggi lagi. sertai tiap langkahku. Minta, cari satu lagi. Ketok pintu. Di dalam. Yes. Dari bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Hidupku. Baik.
rasakan sentuhan tangan Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan Engkau. Kedua anakmu akan dipakai oleh Tuhan. Hidupku menggenapi. Never give up. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Engkau akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Oh, hidupku. Haleluya, sembah. Oh, haleluya. Oh, kami sembah. Urakatu kamarana kurasena kamar. Hirana kamarana kurasena. Hikamarana kurasena. Yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Yang beban berat akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau lihat tetesan cucuran air mata kami saat ini. Roh Kudus. Haleluya. Nikmati hadirat urapannya saudara. Feel the power of Holy Spirit. Hallelujah. Once more. Hallelujah.
Bisa rasakan saudaraku. Hurakana sena harata kamarata. Hurakamara se kamarata. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, lihat langit di atasmu mulai terbelah dua. Tuhan curahkan mujizatnya. Together we sing. Makasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk. Haleluya. Haleluya. Rasa-rasanya kami nggak bisa berhenti Tuhan. Kami terima kuasa, kami terima anggur dan minyak yang baru. Roh Kudus, makasih Tuhan. Lawat umat-Mu sore hari ini yang hadir, dari depan hingga sampai yang di belakang. Bahkan kami yang ada di panggung ini yang melayani Tuhan, Engkau lawat kami juga, Engkau berkati kami juga Tuhan. Makasih. Terus beracar Roh Kudus, bajak terus hidup kami, karena kami sadar hidup kami gak boleh jauh dari Tuhan. Kami gak bisa bayangkan kalau kami jauh dari Tuhan. Hidup kami tanpa Tuhan, kami gak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah izinkan kami jauh dari Tuhan. Mulai hari ini, jamah kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan keadaannya
diubahkan ketika kami mau doa dan puasa. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. We feel the power of God. Praise and hallelujah. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita percaya berkata, amin. Aduh, rasa-rasanya kita nggak mau berhenti, saudaraku. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya kita harus. Kalau saudara pulang dari gereja, saudara mau lanjutkan doa saudara di rumah, silakan. Saudara boleh kunci kamar tidurmu, saudara berdoa kembali dengan Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Nah, ada satu pengumuman yang saya mau sampaikan sebelum nanti disampaikan oleh Ibu Nunu. Nah, satu flyer yang tadi yang sudah diapakan. Tolong dimatikan Pak Pret lampunya. Lampu gereja, ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang rindu menginjakan kakinya ke Holy Land, ke Yerusalem? Ada enggak? Kalau ada Bapak Ibu, tidak secara kebetulan bahwa nanti tanggal 14 sampai 26 Oktober tahun ini, ya, jadi kurang lebih 6 bulan lagi ke depan, saya akan membawa Bapak Ibu untuk berangkat ke sana, di mana saya dipercayakan untuk menjadi pembimbing rohani untuk saudara-saudara yang nanti akan saya bawa untuk berangkat ke Holy Land, ya, 3 negara, Mesir, Israel, dan Jordan. 3 negara ini adalah tempat di mana Yesus, ya, pernah hadir di muka bumi ini. Kalau saya mau saksikan, wow, tempat yang begitu sangat menggetarkan hati. Waktu saya berdoa di tembok ratapan, saudaraku, dan Bapak Ibu tahu hasil gereja ini karena doa di sana. Jadi ayo, waktu kita masih kurang lebih 6 bulan ke depan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk menginjakkan kaki saya ke tempat di mana Engkau pernah ada di dunia. Bahkan kalau boleh saya bilang, sebelum kita menutup mata, Tuhan izinkan kita untuk kita hadir dan untuk kita melihat tempat di mana Yesus pernah ada. Bapak Ibu yang rindu, silakan berdoa, ya. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk 13 hari perjalanan rohani yang luar biasa ini itu dikenakan 2.790 US dollar. Nah, saya mau tanya sama Ricky Anthony dulu nih. Dia lihai dalam hal valuta asing. Kalau segitu berapa dirupiahkan Ricky? 45 jutaan. Besar nggak? Besar. Tapi kalau saudara mulai nabung, saudara udah mulai berdoa, saya yakin yang pertama Tuhan lihat adalah kerinduan hati kita dulu. Nanti dananya gimana Om Kurnia? Tuhan nanti akan kirim. Yang penting saudara punya kerinduan hati untuk datang ke sana. Dan bukan kebetulan saudaraku ya, Bapak Gembala yang akan membimbing, yang akan membawa saudara nanti ke sana. Gak gampang loh saudaraku, minta saya untuk jadi pembimbing rohani ke Israel. Saya sekarang ketua jaringan doa Banten saudaraku. Ya enggak. Jadi mari saudaraku, ya. Saudara boleh ajak teman, boleh ajak family, boleh ajak siapa aja. Nanti flyer ini saya akan kirim ke saudara, ya. Saudara boleh ajak, kasih tahu siapa aja, ya. Tapi kesempatan ini terbatas, pesertanya terbatas, ya. Jadi mari, ya, Bapak Ibu yang punya rindu untuk datang ke Holy Land. Supaya nanti ketika saudara dengar firman, baca Alkitab, saudara tahu, oh Galilea itu apa, Sungai Yordan itu apa. Ya nggak, peristiwa ketika air biasa berubah jadi anggur manis di perkawinan Kana itu di mana? Kita akan datangi tempat-tempatnya. Jadi mari saudaraku,
Ya, waktu masih kurang lebih 6 bulan, saudara yang rindu, saya percaya nanti engkau akan dapat surat undangan dari Tuhan. Amin. Dananya gimana? Pasti, ya enggak. Apalagi yang akan menjadi pembimbing rohani bukan KW-KWan loh Rince. Ini yang berdiri di depan ini bukan KW-KWan, bukan kaleng-kalengan orang yang saudaraku, ya enggak. Karena saya ngalami di situ Bapak Ibu. Ya, wow, waktu nanti kita masuk ke kota Yerusalem, wih, saya akan jamin saudara akan menangis meneteskan air mata. Bukan karena sedih, bukan, tapi karena sukacita terharu. Kita bisa lihat Yerusalem yang selama ini kita hanya tahu di dalam Alkitab. Siapa tahu Ibu Nunu Dian Nirmalawari salah satu orang yang akan berangkat ke sana. Kita berikan tepuk tangan saudaraku. Bu Nunu mungkin bilang, aduh Pak Kurnia saya kerja. Iya, tapi ingat doa puasa bisa membalikkan keadaan. Ya, Amin. siapa yang rindu catat tanggalnya dari 14 sampai 26 Oktober 2025. Pembimbing, pembina rohaninya adalah gembala saudara. Jarang loh saudaraku. Wow, ya enggak? Wow, ya. Oke. Itu saja, Tuhan berkati, saya serahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Bapak Gembala yang firman-Nya sungguh luar biasa. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa. Kita akan, sebelum kita baca warta sepekan, kita nanti akan memberikan persembahan. Yang pertama kita untuk hamba Tuhan, yang kedua adalah untuk untuk kegiatan gereja ya. Sambil kita mempersiapkan, saya mau bersaksi sedikit ya. Tadi di firman Tuhan Bapak Gembala kan sebut itu ya, apa? Kejadian tahun 98 ya. Saya teringat 98 tuh teman-teman saya pada kerja, tapi saya enggak. Tapi gimana tuh Tuhan bilang, udah kamu di rumah aja. Terus saya bilang, Tuhan, waktu tahun 98 Tuhan bisa memberikan pencerahan ke saya bahwa sekarang saya memikirkan ya, usaha anak saya juga beratako juga tempat saya tinggal kerja gitu ya. Bagaimana dia harus memberi gaji, memberi THR gitu ya di dalam bulan yang sama. Kenapa Tuhan ini? Tapi bolak-balik Bapak Gembala puasa. Terus saya kalau begitu puasa, ntar saya kan diketawain sama temen. Puasa, ngomong lagi, puasa lagi. Ntar saya sakit mah, puasa. Bapak ngomong begitu lagi ya. Terus kayaknya saya menentang terus ya di dalam hati saya, terus menentang ya. Ntar saya setengah hari deh puasa gitu lagi. Iya nanti gampang deh, tunggu Sabtu deh biar gak ada orang. Puasa Bapak gitu lagi ya. Aduh, saya hati kecil ini terus menolak ya. Ketika itu saya selalu di ibadah ini, Tuhan kayaknya nggak mendengar deh doa aku ya. Tuhan nggak tahu. Kayaknya Tuhan tuh ketakutan aku tidak tahu. Tapi rupanya Bapak Gembala tahu sekali ya. Tuhan memberikan begitu luar biasa ya, bahwa mengatakan saya jangan takut masa depan saya. Itu luar biasa sekali Pak. Aduh, saya hancur hati saya. Saya pikir Tuhan tuh udah nggak mau lihat saya ya, pikir ya. Hari-hari saya doain kenapa tidak ada mujizat ini, tidak ada mujizat. Tapi dengan perkataan Bapak itu rupanya Tuhan mendengar dan Tuhan tahu bahwa saya jangan takut masa depan saya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Makanya ikut saudara, kalau bisa nyicil dari sekarang. Kita akan baca dulu ya warta jemaat sepekan, warta gereja Minggu 16 Maret. Sunday service itu hari Minggu ya saudara, 23 Maret. Di pembicara Bapak Gembala Yusuf Kurnia jam 8 jam 5 sore ya. Kalau jam 8 itu wajib datang saudara. Itu adalah ucapan syukur kita ya. Karena Senin sampai Jumat kita bekerja, Minggu pagi kita harus datang mengucap syukur. Datang lagi jam 5 itu apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Luar biasa. Lanjut ya. Ini ibadah kaum wanita ada lewat Zoom tiap Selasa jam 7:30 ya. Nanti linknya bisa minta di grup atau minta di WA saya. Berikut
doa terobosan hari Kamis di gereja saudaraku jam 7:30 juga ada lewat Zoom juga. Linknya sama dengan doa wanita, itu linknya sama. Kita pakai terus linknya itu untuk setiap kali doa. Bila tidak bisa hadir lewat Zoom bisa, tapi lebih baik datang karena kita akan mengalami lawatan Tuhan luar biasa di doa hari Kamis, di doa terobosan itu. Lanjut, ibadah kaum pria kita ingatkan ya, setiap pria untuk datang Jumat tanggal 21 Maret jam 7 di gereja ya. Jumat tanggal 21 Maret jam 7 di gereja. Hubungi Pak Willy ya. Lanjut, ibadah Youth Next Gen ya, setiap Sabtu jam 7 untuk remaja, pemuda dan dewasa ya. Bisa hubungin Timotius dan Rikadona. Ini adalah sekolah minggu Philadelphia Kid. Tiap jam 10:30 setelah gereja umum ya, ada di sini hubungi Priscilla, Grace, juga Diana ya. Dan tim kebersihan untuk Sabtu ini 22 Maret tugasnya kaum pria ya. Gemar membaca Alkitab saudara, setiap hari hanya membaca satu pasal. Nanti ini kita ada grup, bila saudara ada yang berminat sampai sekarang belum masuk, ikut saja karena kita grup ini udah berapa tahun Ibu ya? 4 tahun berapa ya? Udah 4 tahun ya. Jadi tidak terasa itu udah berlanjut terus berulang-ulang. Sekarang kita sedang di perjanjian baru. Ikut saja, nanti toh akan kembali lagi ke perjanjian lama, ke perjanjian baru lagi ya. Dan ini happy birthday buat Ibu Gembala, Ibu Vera tanggal 10 Maret dan Ibu Melani 16 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Bapak Roni ulang tahun ya, nanti maju untuk didoakan ya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dahulu, Dek. Berdoa ya, Dek. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima selama seminggu kemarin. Sekarang kami akan memberikan apa yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar apa yang kami tabur dalam rumah Tuhan akan kami tuai berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Yang bertugas silakan maju ke depan. Kita naikkan pujian sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang. Haleluya, sekali lagi haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan, amin, takkan hilang kekuatan. Haleluya.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih persembahan yang sudah dinaikkan. Mari kita angkat tangan kita mau mengucap syukur dan kita terus memuji kebesaran Tuhan karena Dia selalu baik, teramat baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Dengan iman katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu, kami memuji. Kebesaran-Mu. Saya mohon Ibu Gembala. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Biar segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami itu atas kendali daripada Engkau. Curahkan hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu atas mereka, sehingga Indonesia dipimpin oleh mereka mengalami terobosan di berbagai sektor dan bidang adanya Tuhan. Bahkan setiap persoalan demi persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang pada malam hari ini sudah melayani Engkau, baik tim musik, tim PW, Asher, Kolektan, LCD, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat, Engkau pakai lebih hebat, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Biarlah pengurapan Tuhan turun dan terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan.
Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, kesehatannya, pergumulannya, masa depan anaknya, semuanya Tuhan kami taruh malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berdoa, maka Engkau dengar, Engkau jawab setiap seruan doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus akan terjadi terobosan bagi setiap anak-anak Tuhan adanya. Berkati GSPDI Tuhan, biarlah GSPDI penuh dengan kemuliaan Tuhan, biarlah GSPDI penuh dengan mujizat Tuhan, biarlah GSPDI penuh dengan roh-Mu Tuhan, sehingga Tuhan menyebar ke berbagai tempat Tuhan. Bahkan orang-orang yang lalu lalang di depan dijamah, dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan Engkau menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Biarlah Tuhan minggu depan kami kembali beribadah di tempat ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan yang berulang tahun, Romi maju ke depan. Dan juga Jojo, silakan maju ke depan. Josephine, saudaranya tidak hadir. Dan Jojo berulang tahun tanggal 10 Maret ya. Puji Tuhan. Josephine yang kurang sehat nanti kita. Mari angkat kedua tangan. Bapak Ibu arahkan tangan kita kepada kedua saudara kita. Kembali kami datang kepada Tuhan. Dan hari ini kami boleh menyaksikan, melihat dalam minggu ini ada dua saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Yang pertama saudara Romi, hamba doakan bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan mengarahkan tangannya kepada Romi. Dan lewat penumpangan tangan hambamu terhadap Romi, hamba berdoa bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas hidupnya. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan berkat Tuhan mengalir terus tak henti-hentinya untuk Romi. Apa yang dia rindukan, apa yang dia gumulkan, apa yang ada di dalam hatinya, keinginan dalam hatinya, yang semua itu yang dari Tuhan Engkau berikan satu persatu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, Tuhan bawa angkat Romi seperti bintang di atas langit. Dia akan naik bukannya turun. Dia akan menjadi kepala bukannya ekor. Berkati Tuhan seluruh mata pencarian pekerjaannya Engkau buat berhasil. Dan Romi boleh semakin hari semakin minggu bertambah minggu, dia terus semakin setia dengan Tuhan. Sekali lagi jaga lindungi Romi. Apabila ada orang punya niat jahat, halaukan orang itu dari hadapan Romi. Dan Tuhan berkati Romi baik secara jasmani lebih dari secara rohani. Dalam nama Yesus, terima berkat spesial dari Tuhan. Dan juga buat adik kami Jojo dan Josephine yang sakit hari ini gak hadir, hamba doakan bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau berkati adik kami ini Tuhan, Jojo. Apalagi Jojo yang akan menghadapi program beasiswa untuk tahun ajaran 2026, di mana Jojo dan Josephine yang sedang daftar untuk dapat beasiswa dari IBM. Tuhan tolong dalam nama Yesus terbuka jalan buat Jojo Pipin. Tuhan jaga Jojo dan Pipin, dan juga sertai kehidupan Jojo dan Pipin. Masa depan anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Itu lihat kesetiaan dari Jojo dan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan Jojo kepada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan selalu menyertai kehidupan Jojo mulai hari ini sampai Maranatha. Berkati papi dan maminya, berkati Tuhan usaha mata pencarian papi dan maminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara, kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah satu dengan lain dan engkau kembali ke rumahmu masing-masing, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus turun atas kita. Jasmani, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Dan ketahuilah, bukan kita yang mengejar berkat,
tapi berkat yang akan mendatangi kita. Dijauhkan dari segala macam musibah, malapetaka dan kecelakaan maupun niat jahat orang tertentu dihalau dari hadapanmu, dan Tuhan mengirim malaikatnya berpasukan dengan pedang berapi menjaga, melindungi kita keluar masuk kita dimanapun kita berada. Dan saudaraku, pulanglah engkau dengan membawa damai sejahtera, sukacita dan victory, kemenangan yang dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Bersama-sama katakan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita.